Yang disebut Allah itu siapa? Ketika Yesus dikatakan punya kodrat kemanusiaan dan punya kodrat keilahian, yang disebut Allah itu siapa? Allah kan itu Bapa sebagai sumber. Bapa yang memiliki lalu mengambil kodrat manusia. Enggak, jawab dulu. Bapa yang memiliki apa? Ya, yang disebut Allah itu siapa? Bapa. Allah itu Bapa kan? Yang memiliki apa? Saya nggak paham. Yang memiliki firman dan roh. Dia punya karunia kenabian itu siapa? Roh Allah. Lalu yang mengkehendaki siapa? Bapa. Bapa menjadikan segala sesuatu oleh kehendaknya, menjadikannya oleh firman-Nya, menghidupkannya oleh rohnya. Bapa itu mengkehendaki penebusan, dieksekusi oleh Kristus, dimampukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menghiburkan orang percaya, Yesus Kristus mensyafaatinya, Bapa mengkehendakinya. Jadi dalam segala zaman ini, mulai dari saya pakai istilah minus tak terhingga sampai positif tak terhingga, atau dari ujung kekekalan sampai ujung kekekalan, Tritunggal itu tetap bekerja. Makanya dalam Tritunggal itu kita percaya bahwa Tritunggal itu berbicara tentang penyataan Allah itu di dalam realitanya itu, melalui realitanya itu. Jadi penyataan Allah itu dinyatakan yang melalui realitanya itu. Dan sekarang Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja, kan Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita? Penulis surat Ibrani berkata, Ia mensyafaati kita. Dan bagaimana penyertaannya itu dinyatakan melalui syafaat Kristus? Dengan Roh Kudus yang ada di dunia yang bekerja sampai hari ini. Dan itu dikehendaki oleh Bapa. Baik, maka gitu ya? Hypostatic Union 100% atau 100% Allah, 100% manusia, itu kan... Enggak, jangan gunakan istilah 100%. Istilahnya sepenuhnya. Istilah yang paling tepat apa? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, betul ya? Betul. Jadi saya nggak melihat peran Roh Kudus itu, Mas Elia. Karena kalau dia sepenuhnya Allah, maka dia sepenuhnya ilahi, dia melakukan hal-hal itu tanpa bantuan Roh Kudus. Lalu Roh Kudusnya ngapain? Ya, sekarang saya tanya, yang disebut Allah itu siapa? Badinya Yesus kan, itu Allah, dia pribadi firman kan? Yang disebut Allah itu siapa? Ketika Yesus dikatakan punya kodrat kemanusiaan dan punya kodrat keilahian, yang disebut Allah itu siapa? Allah kan itu Bapa sebagai sumber. Bapa yang memiliki lalu mengambil kodrat manusia. Enggak, jawab dulu. Bapa yang memiliki apa? Ya, yang disebut Allah itu siapa? Bapa. Allah itu Bapa kan? Yang memiliki apa? Saya nggak paham. Yang memiliki firman dan roh. Oke, Bapa memiliki firman dan roh. Ya. Saya cuma melihat bahwa ketika Yesus dalam hypostatic union, Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Saya tidak melihat peran Roh Kudus itu. Ya, karena bukan Roh Kudus yang mengambil kodrat, tapi Roh Kudus yang membentuk hypostatic union itu di dalam kandungan Maria. Makanya dikatakan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, bukan perkawinan manusia. Jadi peran Roh Kudus hanya sampai di situ saja ya? Iya, sampai sekarang dia berperan. Tapi ketika firman Allah itu dalam pekerjaan Yeshua ini, Roh Kudus perannya apa? Ya, memampukan Kristus, menolong Kristus. Hanya itu, memampukan. Ya iya, karena itu datang dari Bapa, kan sumbernya satu, yaitu Bapa. Semua kehendak itu, kehendak Roh Kudus dan kehendak Bapa itu kehendak Roh Kudus dan kehendak Kristus itu satu di dalam Bapa. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristus itu adalah kehendak Bapa, yang dengan demikian pasti kehendak dari Roh. Maka ketika Tuhan Yesus itu, firman Allah itu berinkarnasi, yang membentuk kodrat itu kemudian menjadi satu pribadi, itu kan pekerjaan Roh Kudus yang membentuk hypostatic union di dalam satu pribadi Yesus Kristus itu.
Nah, ketika jangan framing bahwa hanya sampai di situ, enggak. Bahkan ketika Yesus sudah naik dan terangkat ke surga. Aku cuma bertanya, Mas Elia, tentang peran Roh Kudus. Nah, ketika Yeshua terangkat ke surga, lalu Petrus melakukan banyak hal ajaib. Yang melakukan itu apakah dia hypostatic union juga? Atau siapa yang melakukan hal-hal ajaib? Itu dilakukan oleh semuanya. Bapa itu mengkehendakinya. Ketika kan Tuhan Yesus sebelum naik terangkat ke surga, dia akan berjanji bahwa dia menyertai para murid sampai pada akhir zaman. Bagaimana cara Yesus menyertai para murid? Dengan menasyafaatinya. Bagaimana Roh Kudus menyertainya? Dengan memberikan karunia roh, yaitu bahasa lidah pada mereka untuk kemampuan mereka menginjili. Jadi Roh Kudus membuktikan penyertaan Roh Kudus kepada para rasul dengan karunia-karunia roh. Yesus membuktikan penyertaannya melalui syafaatnya sebagai Imam Besar Agung yang Maha Tinggi. Bapa juga membuktikan penyertaannya dengan mengkehendaki semuanya yang dilakukan oleh Firman dan Roh itu. Jadi tidak ada yang jadi kosong tuh, tidak ada. Saya melihat fungsi Roh Kudus jauh lebih besar ketika dia menyertai murid-muridnya. Tetapi saya nggak melihat Roh Kudus ketika dia menyertai Yesus. Gitu. Maksud saya gitu, Mas Elia. Ya, karena kan Roh Kudus memang keluar dari Bapa untuk kemudian menyatakan kembali apa yang Kristus lakukan. Maka karena Kristus dari Bapa, Mas Elia. Maka ia menyatakan dengan rupa-rupa dan karunia-karunia roh. Ya itu tidak masalah. Bukankah Yohanes 37 menatakan bahwa Yesus pun mengutus Roh Kudusnya kepada mereka sehingga mereka berhak mengampuni dosa. Roh Kudus yang sama. Siapa yang mengampuni dosa? Ya, ketika Yesus mengutus Roh Kudusnya kepada murid-murid, bahwa ketika Yesus mengutus Roh Kudusnya, maka murid-murid Yesus menyatakan bahwa murid-murid boleh mengampuni dosa ketika dosa itu. Ya, itu Yohanes berapa? Yohanes 20. Yohanes 20 ayat. Kalau nggak salah 37 ya, kalau nggak salah. Agak rancu di sini kan karena perseteruan antara ortodoks dan ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa itu apa, dosa itu. Betul. Jadi Tuhan Yesus memberikan, kan Tuhan Yesus juga kan pernah berkata, apa yang kamu ikat di dunia itu akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia itu akan terlepas di surga. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu harus dipahami dalam pola pikir dan perspektif orang Yahudi tentang otoritas. Jadi Tuhan Yesus ini memberikan otoritas kepada para muridnya melalui Roh Kudus, bahwa itu apakah Roh Kudus yang sama dengan Roh Kudus yang dimintakan oleh Yesus dalam Yohanes 14? Dia meminta Roh Kudus kepada Bapa. Apakah Roh Kudus yang sama? Ini kan persoalan Roh Kudus itu satu. Roh Kudus itu satu, tapi ini kan tentang pekerjaannya yang berbeda dan kapan dinyatakan kan. Kan itu bertahap pernyataannya. Makanya dikatakan setelah genap waktunya. Ada waktu-waktu yang memang sudah pada ini masanya, maka dinyatakan. Makanya Tuhan sendiri pun berkata kepada Daniel, meteraikanlah hal-hal ini karena pengetahuan akan bertambah dan satu persatu akan disingkapkan. Jadi memang ada waktunya. Ketika Tuhan Yesus mengutus Rohnya yang kudus, kemudian penghibur yang datang untuk memberi kesaksian tentang Kristus, itu belum ia berikan ketika ia masih bersama dengan para muridnya. Tapi ketika ia sudah pergi meninggalkan muridnya dalam artian kemanusiaannya tidak lagi tampak di bumi ini, tapi ia sudah kembali kepada Bapaknya, maka Roh Kudus itu menampakkan pekerjaan itu kembali melalui rupa-rupa dan karunia-karunia Roh itu. Gitu. Bukankah ini warisan persoalan yang dialami Ortodok dan Katolik, bahwa Katolik merasa bahwa Roh Kudus itu diutus baik oleh Bapa juga oleh Yesus Kristus, sementara Ortodoks mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya diutus oleh Bapa. Yang mana yang benar, Mas? Nggak ada Katolik dan Ortodoks berperang karena masalah pengutusan. Masalah kan dimulai dari situ. Masalah filioque itu adalah sumber dari Roh itu. Dan Gereja Katolik mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari Putra. Gereja Timur mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa tetapi dinyatakan melalui dan dialiri melalui Putra. Saya pikir tidak ada masalah dengan itu. Lalu apa fungsinya Putra mengeluarkan Roh Kudus itu? Apa sebenarnya fungsi Roh Kudus ketika Yesus meminta kepada Bapa mengutus Roh Kudusnya? Apakah itu soal kekuatan
yang Ya Roh Kudus yang keluar dari Bapa itu lalu dialiri melalui Kristus. Itu untuk menyatakan bahwa Roh itu memang datang dari Bapa sesuai yang diminta oleh Kristus. Makanya tugasnya dialiri apa, melalui Mas Elia? Bagaimana? Tugasnya apa sih? Ya untuk menguatkan para murid dan memeteraikan mereka menjadi milik keajaiban-keajaiban, bukan? Ya apapun itu, apa yang dikehendaki oleh Roh itu bukan hanya keajaiban. Mereka tetap berjuang di dalam iman mereka kepada Kristus bahkan menjadi martir. Itu pekerjaan Roh Kudus yang mempertahankan mereka, menguatkan mereka di tengah penganiayaan gereja. Jika soal keajaiban, bukankah Roh Kudus juga bekerja melalui Yesus dalam soal keajaiban-keajaiban itu? Makanya saya katakan dalam segala hal yang dilakukan oleh oknum Allah Tritunggal, itu semuanya bekerja. Hanya saja dinyatakan melalui realita tertentu. Misalnya mengenai mukjizat, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Apakah hanya realita firman yang melakukan itu? Enggak. Roh Kudus juga melakukan itu di dalam Kristus. Bapa juga melakukan itu di dalam Kristus. Hanya saja dinyatakan melalui Kristus. Sama seperti, apakah yang menyelamatkan manusia itu hanya firman Allah? Bukan. Bapa menyelamatkan manusia. Roh Kudus juga menyelamatkan manusia. Firman Allah juga menyelamatkan manusia. Hanya saja dinyatakan melalui firman itu. Apakah hanya Bapa yang mengurapi? Apakah hanya Roh Kudus yang mengurapi para nabi? Bukan. Bapa juga mengurapi. Firman juga mengurapi, hanya saja dinyatakan melalui realita dari Roh itu. Dalam segala hal Allah Tritunggal itu bekerja, hanya saja berbeda penyataannya. Tadi kan saya udah jelaskan, Bapa menyatakan dalam hal apa, Firman menyatakan dalam hal apa, Roh Kudus menyatakan dalam hal apa. Gitu ya. Saya masih banyak yang ada di bawah. Terima kasih Mas Elia, saya turun ya. Terima kasih.